Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hi. Welcome to English lesson with me, Mrs. Indah. How are you today? I hope you are always healthy and still keep spirit. Now, let's start our study. We are going to learn about obligation, prohibition, and suggestion. Apa sih obligation, prohibition, and suggestion itu? Obligation yaitu ungkapan yang menyatakan keharusan, sedangkan prohibition itu menyatakan larangan, dan suggestion itu menyatakan saran. Jadi saya ulangi, obligation itu dalam bahasa Indonesia artinya keharusan, sedangkan prohibition itu artinya larangan, dan suggestion itu artinya saran. Terdapat beberapa kata yang digunakan untuk expressing atau untuk mengungkapkan obligation, prohibition, dan suggestion. Yang pertama yaitu tentang obligation atau ungkapan yang menyatakan keharusan. Yang pertama, kita punya have to, kemudian has to, dan must. Ketiga, kata tersebut memiliki makna harus. Tetapi kalau untuk have to dan has to itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau have to digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan has to digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan untuk prohibition atau kalimat yang menyatakan larangan, kita menggunakan kata must not atau biasa disingkat mustn't, yang artinya tidak boleh. Kemudian kita membahas tentang suggestion. Nah, yang suggestion ini kita menggunakan kata should, yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Berikut merupakan contoh kalimat yang menyatakan obligation, prohibition, dan suggestion. Yang pertama, untuk obligation, kita mempunyai we must obey the school rule, yang artinya kita harus patuhi peraturan sekolah. Yang kedua, kita ada contoh we have to wear a mask, yang artinya kita harus memakai masker. Jadi, untuk obligation kita menggunakan kata must dan have to. Sedangkan untuk prohibition kita menggunakan must not. Contoh kalimatnya, you must not go to red zone, yang artinya kamu tidak boleh pergi ke daerah yang berzona merah. Contoh kedua, you must not cheat on the exam, yang artinya kamu tidak boleh menyontek saat ujian. Untuk kalimat yang menyatakan saran atau suggestion, kita menggunakan kata should, yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Contoh kalimatnya, you should consume vitamin C, yang artinya kamu seharusnya mengonsumsi vitamin C. Nah, berikut adalah pola. Kalau kalian bingung bagaimana untuk menyusun kalimatnya, bagaimana membuat kalimat yang menyatakan prohibition, suggestion, ataupun obligation, berikut merupakan pola atau patternnya. Untuk obligation, yang pertama kita ada subject, kemudian must, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja, kemudian diikuti dengan complement atau pelengkap. Contohnya, we must arrive home on time. Jadinya subjeknya we, kemudian must, dan kita menggunakan kata kerja arrive yang artinya tiba, complementnya home on time. Kita harus tiba di rumah tepat waktu.
Pola yang kedua yaitu menggunakan have to atau has to. Yang pertama kita ada subjek, kemudian have to atau has to, kemudian ada verb, kemudian ada complement. Contohnya, everyone has to take off his helmet when entering an ATM booth. Jadi setiap orang itu harus melepas helmnya ketika masuk ke ATM. Kemudian, untuk pola kalimat yang menyatakan prohibition atau larangan, yang pertama kita ada subjek, must not, verb, kemudian complement. Contohnya, we must not chat while walking the street. Jadi, kita tidak boleh berbicara atau mengobrol saat sedang berjalan. We-nya itu subjek, kemudian must not, dan chat-nya sebagai verb, dan kalimat yang terakhir sebagai complement. Contoh yang kedua yaitu subjek, must not, be, dan adjective. Jadi selain diikuti dengan kata kerja, bisa juga diikuti dengan adjective. Contohnya, we must not be late. Kita tidak boleh terlambat. Pola berikutnya yaitu untuk suggestion. Ada subjek, should, verb, dan complement. Contohnya, we should change our attitude. Berarti kita seharusnya atau sebaiknya mengubah sikap kita. Subjeknya we, kemudian diikuti dengan should, diikuti dengan kata kerja yaitu change, dan diikuti dengan complement yaitu our attitude. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat juga expression lain atau ungkapan lain yang digunakan untuk menyatakan obligation. Yang pertama yaitu it is necessary, dan yang kedua adalah it is obligatory. Yang pertama, it is necessary that diikuti dengan subjek dan verb. Contohnya, it is necessary that we bring umbrella. It is raining outside. Jadi kita harus membawa payung karena di luar sedang hujan. Kemudian yang kedua, it is obligatory that we stop at the red light. Jadi kita wajib, artinya bisa wajib, bisa harus. Wajib berhenti di lampu merah. Yang kedua yaitu expression of prohibition, yang artinya kalimat larangan. Kita bisa juga menggunakan it is prohibited to, diikuti dengan kata kerja. Contohnya, it is prohibited to park here, yang artinya dilarang parkir di sini. Atau kita juga bisa menggunakan we are not allowed. We are not allowed to come late. Kita tidak boleh datang terlambat. Nah, itu tadi penjelasan tentang expression of obligation, prohibition, and suggestion, atau ungkapan yang menyatakan keharusan, larangan, dan saran. Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa menyimak video percakapan berikut.